Kalau di konsep sistem presidensial kan presiden itu memegang dua tampuk kekuasaan sekaligus, sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan, sebagai pimpinan simbolik sekaligus pimpinan nominal. Dia mengendalikan semua hal. Sentralnya kekuasaan ada di presiden. Ya. Jadi agak aneh juga kalau sentralnya satu, tapi sungkemnya ke kedua orang, gitu ya. Dan peristilahan-peristilahan seperti masih bos saya, bagi saya jujur saja itu tidak patut dalam adab ketatanagaraan. Tentu tidak dilarang silaturahmi, tapi penggunaan diksi-diksi tentu akan membangun ke arah yang lain. Bagi saya jangankan matahari kembar, jauh lebih itu bisa diinterpretasikan oleh publik yang mestinya dijaga oleh para menteri. Misalnya jangan-jangan Pak Prabowo bukan matahari kedua atau pertama, tetapi hanya satelit saja dari matahari utama, begitu ya. Nah, ini akan jadi problematika. Saya mau catat ya, dari awal pemerintahan Pak Prabowo, pemberitaan terhadap Pak Joko Widodo sebagai mantan tak berhenti-berhenti. Ya. Setiap hari rumahnya selalu didatangi orang. Ya. Tidak lumrah mantan presiden tiap hari di TV. Ada dua pendekatan. Satu pendekatan sebagai presiden yang mendukung presiden yang berkuasa saat ini. Dia harus lengser, menjauhkan dirinya dari tatapan kamera. Bukankah Pak Presiden Joko Widodo sendiri yang berjanji mau pulang dan istirahat? Tapi sebagai rakyat biasa, ya. Sebagai rakyat biasa. Ya, rakyat biasa tiap hari silaturahmi, bahkan wakil menteri tertentu bilang ini fenomena wisata Jokowi. Bukankah sebagai wakil menteri yang mengatakan ini masih bos saya, kalau kita pakai konteks pasal 17 Undang-Undang Dasar, hanya satu bosnya bertanggung jawab kepada presiden dan diberhentikan oleh presiden. Mereka ini adalah pembantu presiden yang berkuasa, bukan pembantu mantan presiden. Jadi harus ditanya langsung sama yang bersangkutan. Iya. Jadi kan pasti ujungnya nanti, kenapa ada sebutan bos atau mantan bos? Ya kembali harus ditanyakan kepada yang bersangkutan. Jawaban bos itu untuk orang yang berbeda dan dalam konteks yang berbeda itu maknanya itu bisa berbeda. Jangan dipukul rata, jangan dilihat dari kacamata kita. Misalnya, oh bos berarti pimpinan. Oh berarti presiden masih dianggap sebagai presiden, berarti matahari kembar. Kan begitu kan yang dikembangkan sekarang kan? Dulu bos Toleng pun dipanggil bos terus kan. Padahal kayaknya coba jelaskan dulu bos Toleng itu siapa? Iya, coba deh. Lu yang berkawan dekat kan? Iya, itu Rahman Toleng lah. Iya, senior aktivis. Sangat senior. Dulu tokoh aktivis 66, ya kan? Betul. Senior PSI lah. Iya. Kalau lu bareng sama dia, pertanyaan lu apa? Pernah saya dalam satu forum, ini kan kita ini kan kartu kampret ini kan antara senior. Tiba-tiba senior ini pergi semua. Saya berdua sama bos Toleng. Terus? Aduh, gue ngomong apa sama bos Toleng? Ya kan? Lutut dendam. Ya, karena saya lihat orang-orang yang saya hormati aja dimarah-marahin sama bos. Iya. Waduh gini, lutut kan. Bos, ya paling ngerokok dia. Ya, suaranya berat. Ya. Bos kesini mobilnya apa, bos? Iya, dilalanya misalnya, wah ini pasti gue digampar nih kan, pertanyaan gak mutu, harta pula. Dia jawab, aku ini deh masih pakai si RV tahun segini 2006, enak itu ternyata ya. Dia jelasin, ternyata ngerti mobil. Ternyata dia juga mungkin belum ada yang nanya hal sehancur itu dalam hidupnya kan. Selalu nanya demokrasi bos ini gimana, konstitusi kita ya kan. Oke, pas ini ilustrasinya. Jadi saya pun kalau dengan bos Toleng pasti panggil bos. Nggak banyak orang tahu bahwa salah satu guru awal saya menulis itu Pak Toleng. Mantan Pemret Suara Karya beliau ya. Iya. Nah, saya pada tahun 99 2001 itu kerja di Hutan Kayu. Di ISAI sebagai analis media. Tapi karena passion saya adalah politik, saya terus membaca dan menulis politik. Itu periode-periode saya belajar nulis di Kompas dan di majalah Tempo. Nah, kalau tulisan saya itu muncul, yang baca salah satunya Pak Toleng. Bos. Bos. Yeah. Karena di sini meja saya, ya meja yang partisipatif. Beliau di sana ruangannya. Satu lantai kami. Di Hutan Kayu. Iya, beliau direktur
penerbitan punya Tempo dulu apa namanya? Iya, apa namanya? Nah itulah, pokoknya nanti dicek lah. Pokoknya itu penerbit bersejarah. Kalam. Bukan. P2D. Bukan. Pura-pura demokrasi. Kata Rocky kan. Kedengaran nama Robertus Robert loh. Rocky Gerung. Hah? Rocky Gerung? Rocky yang ngomong. Rocky. Iya. P2D. Pura-pura demokrasi. Iya, ada Robertus Robert juga setahu saya di situ. Jadi Robert nih kan. jadi teman saya diskusi mengenai tulisan itu Pak Bos Toleng. Karena Bos Toleng juga waktu itu kolumnis di majalah Tempo. Pasti. Dia ombudsman bahkan sampai akhirnya. Iya. Jadi Pak Toleng itu itu memang seniornya para senior itu. Bayangkan tahun 74 tabloid Pedoman. apa kami yang di Indonesia Kita atau apa namanya saya lupa itu. Itu kan pemeretnya dia tuh, seingat saya. Dan penulis-penulis muda yang dibina adalah Amin Rais waktu itu ya. Mungkin Pak Dawam barangkali, Adi Sasono segala macam itu juniornya semua. Pernah bersentuhan. Iya, jadi kalau lu bilang tadi Kacung kampret. salah. Cicit kacung kampret. Kacung kampret aja dulu kan. Iya, kalau ada silsilanya. Lu jangan sok-sok lu ngaku kacung kampret lu. Cicit kacung kampret lu. Kalau nasabnya ditarik dari Pak Toleng. Belum lu. Cicit kacung kampret. Ah, gua masih boleh klaim lah. Kacung kampretnya. Itu. Nah, saya boleh panggil Pak Toleng itu ya bos juga. Nah, sebetulnya begini, panggilan bos itu seringkali bagi orang tertentu, ya memang dia semua orang dia sapanya bos. Hai bos. Bos gitu Kayak ya. satu teman kita, El Munces. El Munces. Bos. Iya, Gitu kan ya kan? bener. Semua dicolek lutut dan bos kan? Bos. Sambil begini kan. Bos. Ya gitu. Muki dulu kan. Iya, benar. Ketik. Ya itulah. Jangan. Nah, apalagi kalau kemudian memang pernah punya hubungan kerja, pernah punya relasi yang dekat gitu. Ya menurut saya sih gini loh, kacamatanya kenapa kacamata politik gitu loh. Kenapa nggak bisa kacamata kemanusiaan, kacamata pertemanan. Karena itu kacamata seakan-akan mengafirmasi dan mengkonfirmasi kecurigaan orang Pak Jokowi masih cawe-cawe, ada matahari kembar. Iya. Ya memang kalau saya nggak akan nyebut bos ya, karena balik lagi sebagai insan politik, apalagi misalnya anggota kabinet pasti akan di-frame oleh orang kan. Gitu. Makanya saya kan di sini aja ngomong hati-hati kan. Gitu. Yang diedit dari omongan kita ini banyak. Tolong ya, ada negosiasi di setelah ini ya. Iya, nggak bisa kayak dulu saya waktu di luar. Iya. Ketika saya sudah di dalam kan saya kira-kira juga. Jadi istriku nggak bisa lagi nih. Ini apa? Hah? Kayu. Segede-gedenya pohon. Ketemu tukang kayu. Jadi maple lu. Gitu. Mungkin ya untuk menjaga dari frame yang dibuat oleh orang, ya ada kalimat-kalimat tertentu yang sebaiknya nggak keluar. Ya mungkin ya kita menghormati senior. Beliau dulu pimpinan, nah, misalnya gitu kan? Iya. Kita sebagai mantan anak buah silaturahmi. Ya mungkin begitu. Berarti tapi apakah menurut Mr. Q artinya bisa diartikan kayak Sespim datang ke situ juga kan? Ya. Polri ya. Iya. Pak Jokowi masih sekuat itu menurut Mr. Q. Iya. Sudah lama nggak survei. Tapi begini, pada dasarnya kan setiap mantan presiden, beliau adalah figur yang luar biasa. Pertama pernah memimpin bangsa dan negara ini. Ada 5 tahun, ada 10 tahun, atau berapa tahun, tapi dia pernah memimpin republik ini. Dan seperti kata Pak Prabowo, ya setiap pemimpin itu ada kontribusinya. Apa yang dicapai oleh Indonesia sekarang, itu ada kontribusi beliau-beliau. Dan apa yang akan dicapai ke depan juga ada peran beliau-beliau gitu. Jadi pembangunan atau kemajuan suatu bangsa itu berdiri di bahu para giant gitu loh. Semua presiden kita, mantan presiden kita itu adalah giant. Artinya para raksasa, tokoh-tokoh besar gitu yang pada waktunya dia memikul beban besar untuk menjalankan bangsa dan negara ini. Dan fakta bahwa sampai hari ini kita masih jadi satu bangsa dan negara, bisa ketawa-ketawa, bisa tadi makan bakmi GM. Iya, bakmi kalau ini kalau di NU Gus Mr. Q. Iya. Kalau di dunia nyata tadi apa gue bilang? Bakmi guru Mr. Q. Ya. Gitu. Itu kan karena beliau-beliau ini. Yang kedua,
khususnya setelah Pilpres 2004 kan ketika dipilih secara langsung, beliau-beliau ini pernah dipilih dan didukung oleh masyarakat Indonesia dalam jumlah yang sangat besar. Jadi di situ kita bisa berguru tentang banyak hal, tentang ilmu pemerintahan, tentang menjalankan kebijakan, tentang komunikasi politik, tentang mendapatkan dukungan publik gitu. Maksudnya beginilah, seorang Mahathir Mohamad yang usianya udah 100, sudah pernah jadi pucuk pimpinan Malaysia puluhan tahun. Ya. Siapa yang nggak mengakui ketokohan Mahathir? Masih datang ke sana gitu loh. Menurut saya kalau ada orang datang ke Pak Jokowi pada hari ini, itu nggak perlu penjelasan apapun lagi gitu loh. Kalau seorang Mahathir datang ke sana, masa lu masih nanya, lu kenapa datang ke Pak Jokowi gitu? Ya udah, nggak ada yang lebih bisa menjelaskan lagi. Kalau tadi calon yang kalah kan kita masih bisa kasih penjelasan. Oh, mungkin dia cari rumus menang, kan gitu kan? Ya, Nigeria ini. Iya. Mungkin menteri atau mantan menteri datang bilang ya terima kasih atau kemudian penghormatan kepada seseorang yang pernah mengangkatnya misalnya begitu. Tapi kalau seorang Mahathir Mohamad datang ketemu dengan Pak Jokowi, orang yang sudah usianya 100 udah memimpin Malaysia dan membawa kemajuan Malaysia sekian puluh tahun, menurut saya sih nggak perlu penjelasan lagi sebetulnya. Gitu. Yang cari-cari penjelasan itu yang kurang kerjaan. Tapi kan memang artinya kan fakta bahwa Pak Jokowi itu sebagai mantan presiden adalah giant, itu kan nggak bisa ditolak kan fakta itu. Iya. Tapi itu berlaku untuk semua mantan presiden sebelumnya. Sekarang begini, Pak Bahlil datang nggak ke Pak SBY? Datang nggak ke Pak SBY? Datang kali ya? Hah? Datang ya? Sampai sejauh ini pengetahuan kita enggak ya? Oh, enggak. Tapi bisa aja ketemu kan? Cuman nggak ada media. Nah, kenapa ke Pak Jokowi publik tahu? Mungkin kan ada wartawan yang nongkrong di sana terus menerus. Tapi kalaupun misalnya nggak ketemu dengan Pak SBY, mungkin juga wajar. Karena Pak Bahlil nggak pernah jadi menterinya Pak SBY. Pak BGS aja ke Bu Mega kok. Nah, di sisi yang lain seperti Pak BGS datang ke tempat Pak Jokowi, tapi juga ketemu dengan Ibu Mega. Bu Ani juga. Ibu Ani juga. Jadi hemat saya sih terlalu dipolitisasi. Gitu. Walaupun balik lagi, memang pejabat publik itu ketika mengeluarkan pernyataan itu harus berhati-hati. Gitu. Tapi kan saya ini kan bermain dengan api nih. Untuk tampil di podcast ngomong kayak begini kan bermain dengan api kan. Jer gitu kan. Iya, meskipun setelah ini kita akan negosiasi lagi kan. Iya, untungnya ini tapping kan begitu kan. Nah, iya. Tapi kalau ada live pun juga saya agak pelan-pelan agak hati-hati gitu. Jadi kehati-hatian saya untuk berbicara itu sekarang jauh lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Walaupun tetap bicara juga. Karena memang Pak Prabowo kan mengatakan komunikasi masih kurang. Karena itu harus disampaikan. Gitu. Nah, berarti kan. Jadi saya ambil risiko itu. Ya. Ibaratnya gini deh. Meleset 10-20%. Saya minta maaf. Minta maaf kepada para senior ini. Ya. Tapi ini kan Tapi paling enggak 80% dan 90% kan mudah-mudahan bisa membantu memberi penjelasan lah. Orang yang berijtihad itu salah pun masih dihitung dapat pahala kan. Ya, gini, kalau Anda benar nilainya 2. Kalau Anda salah nilainya 1. Makasih. Ini istihad politik. Istihad politik. Minimal 1 itu dapat hikmah kan. Iya. Habis disemprot nih gue. Besok jangan ngomong lagi deh. Pokoknya saya ngomong terus karena dasarnya adalah Pak Prabowo mengatakan ya komunikasi publik perlu diperbaiki ya. Pak Seskap juga mengatakan ya kabinet dengan caranya dengan jalurnya silakan komunikasi. Pokoknya sampai saya dilarang untuk berbicara. Nah, kalau dalam berbicara saya berhenti. Nah, tapi selama benar-benar saya bicara. Sebenarnya kan begini, kalau menurut saya ini kan upaya untuk mengadu domba, memecah belah antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Masih belum selesai itu. Itu sebabnya kenapa yang selalu dihadap-hadapkan adalah Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Kenapa tidak dihadap-hadapkan dengan yang lain? Itu dia. Jadi karena ada pihak-pihak yang tidak senang dengan Pak Jokowi, dekat dengan Pak Prabowo, maka kemudian berupaya diadu domba gitu, diperhadap-hadapkan antara dua tokoh ini gitu. Yang sebetulnya tidak mungkin dan tidak bisa untuk terjadi. Karena apa? Karena Pak Jokowi, ya Pak Prabowo pernah menjadi bagian dari Pak Jokowi dan Pak Jokowi juga menjadi bagian dari Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo jadi bagian Pak Jokowi kan jelas, ya itu ceto welo-welo kan, gitu.
Karena Pak Prabowo menjadi anggota kabinetnya Pak Prabowo. Pak Jokowi. Sorry, Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi menjadi bagian dari Pak Prabowo juga jelas. Dulu pernah jadi calon gubernur dicalonkan Pak Prabowo. Iya kan? Ada tagnya Pak Prabowo ya. Nah, Pak Jokowi walaupun berhadapan dengan Pak Prabowo tidak pernah kasih nilai 11 dari 100. Tetap ke situ kan. Tetap ke situ hantam dulu sekali. Supaya itu Linda. Kemudian ya Pak Jokowi masih menjadi bagian dari Pak Prabowo. Kenapa? Ya Pak Prabowo melanjutkan program-program Pak Jokowi. Tentu Pak Prabowo punya inisiatif, punya ide, punya gagasan. Tetapi spiritnya sama. Ya, sama-sama ke rakyatan. Mungkin Pak Jokowi komunikasi atau interaksi dengan rakyatnya yang menonjol. Tapi kalau bicara program Pak Prabowo, luar biasa keberpihakannya kepada rakyat Indonesia. Begitu loh. Jelas ya, Pak Jokowi bagian dari Pak Prabowo bagian dari Pak Jokowi. Tapi kan banyak yang mengatakan bahwa ini ramai juga di media sosial ya. Ini jejak-jejak Jokowi akan dibersihkan gitu. Orang-orang Jokowi akan dibersihkan dari kabinetnya akan berguguran satu persatu. Karena pernyataan bos itu dianggap menyinggung atau membuat ada makin menegaskan matahari kembar. Artinya kan ini juga bernuansa internal competition juga gitu loh. Mr. Q. Itu kan harapan dan bukan kenyataan. Bukan analisa. Analisa apa harapan? Lebih kepada harapan. Karena kalau bicara analisa kan harus ada dasar-dasar faktualnya. Ini kan hampir-hampir nggak ada dasar faktualnya. Jadi lebih kepada harapan atau katakanlah fantasi begitu. Kalau Pak Prabowo tidak mau mengakomodasi orang-orang Pak Jokowi atau orang-orang yang pernah bekerja dengan Pak Jokowi, udah dari awal aja nggak direkrut. Tapi kan mereka lupa bahwa orang-orang ini satu menjadi bagian dari proses pemenangan Pak Prabowo. Emang Pak Prabowo maju sendirian lewat Gerindra kan enggak? Kok ada orang Golkar? Ya koalisinya Golkar. Kok ada siapa? PAN. Ada PAN. Ada PAN. Atau ada orang-orang non partai yang kemudian direkrut lagi. Nah ini juga saya bilang tergantung kacamata yang dipakai oleh melihat orang-orang ini. Kalau yang nggak senang dan punya fantasi tidak baik tentang hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, mereka mengatakan ini Pak Prabowo dibayang-bayangi oleh Pak Jokowi, ini matahari kembar. Buktinya menteri-menteri Pak Prabowo itu, menteri-menteri Pak Jokowi dititipkan di Pak Prabowo. Saya balikin, Anda jangan lupa loh bahwa menteri-menteri itu Pak Airlangga, Pak Bahlil, siapa lagi? Pak Zulhas, Pak Pratikno, siapa lagi? Banyaklah ya menteri-menteri ya. Pak AGK. Itu adalah orang-orang yang bersama dengan Pak Prabowo menjadi anggota kabinetnya Pak Jokowi. Dengan kata lain, Pak Prabowo merekrut teman-teman dia dulu di kelas. Teman satu kompi ini. Jelas? Beda kan udah perspektifnya kan? Salah nggak kalau saya ngomong begitu bahwa mereka ini teman-temannya di kabinet? Enggak, itu fakta. Fakta keras. Loh, dia kan bergaul dengan beliau-beliau ini, berteman, ya kan? Bahkan begini loh, Pak Bahlil itu selama masa kampanye seberapa sering kita lihat Pak Bahlil itu ada di sebelahnya Pak Prabowo. Pada masa saat debat. Sering kan? Hampir setiap saat. Bahkan presiden kita sekarang adalah menterinya Pak Jokowi kan? Bahkan presiden kita pun adalah menterinya Pak Jokowi. Iya, justru itu maksud saya kan orang bilang Pak Prabowo ini ya dibayang-bayangi oleh Pak Jokowi. Ini matahari kembar. Karena apa? Karena menteri Pak Jokowi kok dipakai lagi. Saya bilang yang dipakai itu bukan menterinya Jokowi, tapi teman kerjanya Pak Prabowo. Kan beda banget kan? Orangnya sama, situasinya sama, tapi begitu dikasih judul yang berbeda, perspektif yang berbeda, ceritanya jadi lain. Apa susahnya sih? Ya kenapa kerja dengan mereka? Karena udah kenal. Orang tuh sering lupa bahwa kalau mau merekrut itu syarat pertama adalah kenal. Kalau nggak kenal gimana mau direkrut? Berarti kalau kata Mas Anies Baswedan ini tidak mementingkan meritokrasi dong. No comment. Sekali-sekali kita no comment lah. Iya, jadi ini orang-orang dalam ini katanya. Gini loh Pak Bahlil selama jadi Menteri Investasi bisa nggak mencapai target-target investasi yang diberikan oleh Pak Jokowi waktu itu? Setahu saya bisa dicapai. Selama periode kepemimpinan Pak Jokowi bagaimana ekonomi Indonesia? Ya makronya bagus sampai sekarang ekonomi oke. Ya kalau ada Pak Airlangga di situ, why not? Ada Bu Sri Mulyani,
Alright, kan begitu loh. Ada Pak Amran. Pak Amran juga dulu sama-sama, belum lagi partisipasi dan kontribusi dalam masa kampanye. Salah satu kampanye Pak Prabowo paling meriah tahun 2024 itu kan zamannya Pak Amran Sulaiman pada saat kampanye di Sulawesi Selatan. Ada kontribusi Pak Amran Sulaiman di situ. Gitu. Jadi kacamatanya adalah kacamata pertemanan atau persahabatan. Dia kenal dengan mereka dan dia tahu kemampuan mereka dan mungkin merasa nyaman dengan mereka.